Dunia hiburan kembali dikejutkan dengan langkah hukum tegas yang diambil oleh Ressa Rizky Rosano. Ressa secara resmi melayangkan gugatan perdata senilai 7 miliar rupiah terhadap penyanyi Denada atas dugaan kasus penelantaran anak. Gugatan bernominal fantastis ini mencakup kerugian material dan imaterial yang dirasakan pihak penggugat. Namun, di tengah bergulirnya proses hukum, pihak Ressa menyoroti sikap Denada yang dianggap tidak kooperatif. Hingga detik ini, Denada diketahui belum memberikan klarifikasi langsung secara mendalam mengenai tuduhan serius tersebut. Publik justru disuguhkan dengan 5 sikap kontroversial Denada yang dinilai mempersulit keadaan. Berikut 5 sikap kontroversial Denada usai digugat Ressa dalam kasus penelantaran anak, versi Cumi Top 5. Kasus dugaan penelantaran anak yang menyeret nama penyanyi Denada kini memasuki tahap perselisihan material yang sengit. Usai digugat sebesar 7 miliar oleh Ressa Rizky Rosano, pihak Denada akhirnya memecah keheningan dengan menyatakan sikap tegas bahwa mereka keberatan dan tidak menerima tuntutan tersebut. Bagi pihak Denada, gugatan ini dianggap salah jalur. Kalau untuk masuk ke sana itu kan wilayah pokok perkara, Mbak ya. Ya nanti dululah kita hormati jalanin persidangan. Cuman kalau terkait masalah untuk nanggapi statementnya lawan gitu, saya rasa salah jalur gugatannya. Kita pilah-pilah dulu terkait masalah laporan sama gugatan itu beda. Kalau laporan itu pidana, gugatan perdata ya. Nah ini pihak lawan saya belum baca secara utuh gugatan. Cuman dengar di statementnya katanya masalah penelantaran. Nah, pikiran saya kalau masalah penelantaran itu kan wilayah hukum pidana, bukan di perdata. Lagi pula yang diminta kan masalah nafkah anak. Agamanya ini Muslim semua, harusnya di pengadilan agama, bukan pengadilan negeri. Sementara Ressa masih menuntut pertanggungjawaban melalui jalur hukum. Publik kini menanti bagaimana majelis hakim akan menilai validitas dari angka 7 miliar tersebut di tengah memanasnya konflik pengasuhan ini. Sebetulnya saya tidak ingin mengajukan gugatan ini sebetulnya. Mulai 24 sejak Ressa itu dititipkan sampai baru kemarin saya daftaran itu tidak ada keinginan sedikit pun dari kami itu untuk mengajukan gugatan. Akan tetapi pasca Emilia Contessa itu baru meninggal, yang bersangkutan yaitu Ressa sendiri baru tahu kalau ternyata dia bukan anak dari Pak Dino Rosano Handika. Proses hukum kasus dugaan penelantaran anak yang melibatkan Denada dan Ressa Rizky Rosano kembali menemui jalan buntu. Harapan untuk menyelesaikan konflik melalui jalur damai tampaknya kian menipis seiring dengan sikap Denada yang diketahui terus mangkir dari agenda mediasi yang dijadwalkan oleh pengadilan. Ketidakhadiran Denada secara berulang dalam agenda krusial ini memicu kekecewaan mendalam bagi pihak penggugat. Tim hukum Ressa menilai bahwa sikap tersebut bukan sekedar masalah teknis, melainkan bentuk ketidakpatuhan terhadap proses hukum yang sedang berjalan. Mediasi yang seharusnya menjadi ruang bagi kedua belah pihak untuk duduk bersama dan mencari solusi kekeluargaan, kini justru menjadi agenda yang sia-sia karena ketidakhadiran pihak tergugat. Sampai detik ini, kami selaku kuasa hukum dari pihak penggugat itu masih menunggu. Jadi terkait tersiratnya kabar bahwasanya sudah terjadi mediasi di luar persidangan itu tidak benar. Sampai sekarang pun kita masih menunggu. Namun lagi-lagi kemarin terhalang karena adanya tugas profesi ya, kata pihak kuasa hukumnya tergugat kemarin. Yang dimana belum bisa hadir ke proses mediasi di PN Banyuwangi kemarin itu. Kalau proses mediasi ketiga gagal ini dalam arti tidak hadir ya, maka proses persidangan akan berjalan lanjut. Jadi proses mediasi ini kan masih memiliki waktu kurang lebih 3-60 hari ke depan. Jadi kan di sini kan proses mediasinya masih berjalan pada dasarnya. Cuma dari pihak tergugat ini kan belum hadir. Bukan gagal ya, bukan gagal untuk meraih kata mediasi, bukan. Namun dari pihak prinsipal tergugat itu belum bisa hadir. Makanya kan kami selaku kuasa hukum
dari pihak penggugat ini kan pinginnya kedua belah pihak bisa bertemu. Sangat berharap, kalau kami semua berharap semua bisa, kedua belah pihak ini bisa bertemu. Di saat persidangan terus bergulir, publik disuburkan dengan dua narasi yang bertolak belakang mengenai hubungan komunikasi antara kedua belah pihak. Dari sisi pihak Denada, melalui tim kuasa hukumnya, mereka mengklaim bahwa sebenarnya komunikasi masih terjalin dengan baik. Hubungannya selama ini baik-baik, bahkan sering transfer kok. Ngasih mobil juga kok. Ya Mbak Denada ngasih, ya almarhum Bu Emilia lagi. Malah nyiapin tempat-tempat rumah semua. Namun, pernyataan tersebut berbanding terbalik dengan pengakuan pahit dari pihak Ressa. Ressa melalui kuasa hukumnya secara terbuka mengakui bahwa Denada diduga telah menutup akses komunikasi secara sepihak. Kini, publik menunggu bukti-bukti digital yang akan diajukan di persidangan untuk mengungkap pihak mana yang berbicara jujur mengenai status komunikasi mereka yang sebenarnya. Belum ada. Karena jujur sampai detik ini klien kami, prinsipal kami itu diblokir oleh pihak tergugat. Diblokir oleh pihak, berarti si Ressa ini diblokir oleh Denada Bang, apa seperti apa? Jadi penggugat ini kan ada 3. Yang pertama ada Al-Reski Rosano, yang kedua ada Dino Rosano Hansa, dan yang ketiga ada Rati Puspita Dewi. Nah, Dino ini kan merupakan adik kandung dari mendiang Ibu Emilia Kontesa almarhum. Jadi nomor orang yang kami sebutkan barusan ini ya diblokir oleh pihak tergugat. Makanya saya kaget saat proses mediasi kemarin, dari pihak tergugat ini membuka pintu untuk komunikasi secara kekeluargaan. Namun faktanya, prinsipal kami diblokir nomor handphonenya. Jadi tidak ada komunikasi di luar persidangan, selain di persidangan kemarin pada saat proses mediasi kedua. Pihak Ressa secara terbuka meluapkan kekecewaannya dan menilai bahwa Denada sama sekali tidak menunjukkan itikat baik untuk menyelesaikan kemelut pengasuhan ini secara damai maupun kooperatif. Menurut tim hukum Ressa, sejak awal persoalan ini muncul, mereka telah mencoba membuka ruang diskusi agar masalah pengasuhan anak tidak perlu berakhir di meja hijau. Namun, upaya tersebut diklaim tidak mendapat respons positif. Sebaliknya, Denada dinilai lebih memilih untuk menghindar, menutup diri, hingga puncaknya berujung pada gugatan senilai 7 miliar yang kini bergulir di pengadilan. Ketiadaan itikat baik dari pihak tergugat inilah yang memaksa Ressa untuk terus melanjutkan proses hukum secara tegas. Meskipun jauh di lubuk hatinya Ressa masih menginginkan penyelesaian kekeluargaan, ia merasa langkah hukum adalah satu-satunya cara untuk mendapatkan keadilan dan kejelasan hak asuh yang selama ini terkesan ditutup-tutupi oleh pihak Denada. Tadi pihak mediator sudah memberikan solusi. Bila mana beliau tidak bisa hadir, maka bisa dilakukan mediasi via Zoom atau via video call. Nah, jadi itu solusi yang ditawarkan oleh mediator untuk mencari itikat baik dari para pihak, termasuk dari tergugat. Sehingga besok itu mediasi terakhir itu, bila mana memang tidak bisa hadir pihak Denadanya, diharapkan bisa menghubungi melalui video call atau Zoom pada saat mediasi. Jadi sudah memberikan ruang kemudahan untuk dari mediator untuk menunjukkan itikat baik. Makanya kami berharap memang kalau memang punya itikat baik, monggo mediasi ini dijalankan sesuai dengan hukum acaranya dan juga sesuai dengan itikat baik dari kita masing-masing. Katanya dia tadi menyampaikan selama ini hubungannya baik, padahal faktanya tidak. Meski pihak Ressa Rizky Rosano telah menjabarkan berbagai poin gugatan terkait dugaan penelantaran anak, Denada belum kunjung memberikan klarifikasi resmi atau penjelasan mendalam kepada publik maupun media. Sikap tertutup ini memicu berbagai spekulasi. Pasalnya, tuduhan penelantaran anak bukanlah perkara ringan dan menyentuh sisi sensitif sebagai seorang ibu. Namun, Denada cenderung membatasi pernyataan dan belum menjawab secara spesifik poin-poin keberatan yang diajukan oleh pihak Ressa,
termasuk persoalan pemutusan akses komunikasi yang dituduhkan kepadanya. Hanya melalui tim kuasa hukumnya, Denada sesekali menyampaikan keberatan mengenai nominal gugatan, namun esensi dari tuduhan penelantaran itu sendiri seolah masih dibiarkan menggantung tanpa penjelasan langsung dari mulut sang artis. Hal ini berbanding terbalik dengan pihak Ressa yang terus vokal menyuarakan kerugian yang mereka alami. Publik kini menanti apakah Denada akan segera membuka suara untuk meluruskan persepsi yang berkembang, atau tetap memilih bungkam hingga hakim membacakan putusan akhir di persidangan. Kalau masalah kayak tanggung jawab apa itu enggak lah. Sebetulnya dari pihak Kak Denada untuk klarifikasinya bagaimana sih Bang? Betulkah adanya hal itu dengan tidak bertanggung jawabnya itu atau bagaimana Bang? Yang jelas gini Mbak ya, kalau itu kan masalah pokok perkara Mbak. Sedangkan perkara ini sudah masuk di pengadilan. Kita tidak boleh jelentrekan gini di media atau gimana. Ya nanti mengikuti jalannya persidangan. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.